Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sama-sama kita hormati akhina fillah Ustaz Ahmad Hafizin, Ustaz Julian Rudianto, bapak-bapak pengurus Masjidul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari sama-sama pada pagi hari ini kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang sejuk, menyenangkan, walaupun gerah tapi sejuk. Kenapa sejuk? Di dalam masjid. Coba kalau di rumah gerah, iya kan? Iya, alhamdulillah kita hadir karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala di Masjidul Islam pada pagi hari ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Begitulah Allah sayangnya kepada kita semuanya. Kita semua yang hadir di pagi hari ini di Masjidul Islam termasuk yang disayang oleh Allah. Ya atau tidak? Iya. Allah sayang kepada kita sehingga kita dibimbing untuk hadir di Masjidul Islam untuk salat berjamaah sekaligus untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan syafaat uzma di kemudian hari nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita berada di bulan
Bulan apa ya? Zulqa'dah. Alhamdulillah masih ingat ya. Bulan Zulqa'dah. Zul artinya memiliki, Qa'dah artinya qa'ada, duduk. Zulqa'dah. Jadi memiliki duduk, punya duduk. Duduk-duduk. Nah, itu maksudnya. Karena orang-orang Arab zaman dulu itu kalau bulan Zulqa'dah apa kerjanya? Duduk-duduk. Duduk-duduk. Tidak keluar dari rumah. Tidak berperang. Nah, itulah di antaranya disebutnya Zulqa'dah. Zulqa'idah ada juga yang Zulqa'idah dan yang Zulqa'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga menjadikan kita semakin taat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian sesuai dengan bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan 4 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita masuk sedikit, saya akan menyampaikan ada satu ayat dalam Al-Quran bahwa sebahagian manusia ini, Bapak Ibu sekalian, sebahagian, tidak semua. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tidak termasuk di dalam. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, Al-Hajj itu surah ke-22 ayat 11. Allah menyatakan di situ bahwa sebahagian orang di dunia ini merugi dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Merugi dunia dan akhirat. Mungkin kalau merugi dunia saja masih mungkin ya, atau merugi akhirat masih untung dunia. Tapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran ada sebahagian manusia yang merugi dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua tidak termasuk di dalam. Mari sama-sama kita buka ayatnya di dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj itu surah ke-22 ayat 11. Mari kita buka. Yang awal ayatnya berbunyi wa minan nas, sebahagian manusia. Mudah-mudahan kita ini semua tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kok gak ada yang amin? Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu sekalian, keluarga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dunia akhirat, bayangkan, merugi dunia dan akhirat. Sudah ketemu
Silahkan Ustaz. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun atma'anna bihi itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ayatnya jelas gamblang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, kata Allah, sebahagian dari manusia di dunia ini yang hidup di dunia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Sebahagian manusia, kata Allah, wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Mereka menyembah Allah setengah-setengah. Setengah? Ada nggak ya menyembah Allah setengah-setengah? Beribadahnya setengah-setengah, ada nggak? Banyak. Karena ada sebabnya. Sehingga dia menyembah Allah, mengabdi pada Allah setengah-setengah. Tidak sungguh, tidak sepenuh hati. Kata Allah dalam ayatnya seterusnya di sini, "Mayya'budu ala harfin fa in asabathum khair." Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, ketenangan, rizki, itma'an nabi, dia beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan rajin ibadahnya. Itma'an nabi, tenang perasaannya. Wa in asabathu fitnah, tapi sebaliknya apabila dia ditimpa oleh satu cobaan, ujian dari Allah, orang-orang tersebut, kata Allah, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, berhenti ibadahnya, Bapak Ibu. Berhenti ibadahnya, nggak ibadah lagi. Kenapa nggak ibadah lagi? Putus asa. Doanya kan dikabulkan, putus asa. Padahal Allah menguji kita. Kita ini diuji Allah terus. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti diuji terus. Karena memang apa kata Rasulullah? Dunia sijnun. Dunia ini penjara bagi siapa? Bagi orang beriman. Bagi orang kafir, surga. Bagi orang kafir, surga, Bapak Ibu. Maka kita jangan pernah terpesona dengan orang-orang kafir. Wah, hebat mereka, senang mereka, berlimpah bergelimang dengan kemewahan. Memang iya, Rasulullah mengatakan surga bagi mereka, tapi sijnun bagi kita. Penuh ujian. Siapa yang tidak diuji oleh Allah? Coba kita kembali kepada sejarah. Siapa Rasul dan Nabi yang tidak diuji oleh Allah? Nggak ada yang tidak diuji, Bapak Ibu. Semua Rasul, semua Nabi diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kesenangan,
Tapi ada juga diuji dengan kesulitan, kesusahan. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam diuji Allah dengan apa? Kenikmatan. Tapi nikmat itu bukan sekedar nikmat, ujian Allah. Ya atau tidak? Ujian. Sampai di mana kata Nabi Sulaiman sendiri menyatakan apa? Ketika seseorang yang namanya Ahmad Barkhia bisa mengangkat apa namanya? Istana Balqis. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Allah yang begitu besar kepadaku. Tapi ini semua apa? Liyabluwani, Allah menguji aku. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Allah menguji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri mengatakan begitu. Maka Nabi Sulaiman dalam doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Walau Nabi Sulaiman sudah begitu, Nabi, Raja, berlindung dengan kemewahan begitu banyak, masih Nabi Sulaiman berdoa apa katanya? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, masukkan aku ke orang-orang yang soleh. Kita doa nggak seperti itu? Sudah soleh? Belum tentu. Tapi apakah kita berdoa seperti itu? Enggak juga. Mari kita contoh para rasul, para nabi. Sudah begitu pangkat mereka, kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul, raja diberikan oleh Allah, tapi masih berdoa, ya Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi dalam ayatnya apa? Wa in asabathu fitnah, kalau orang-orang itu mendapat cobaan Allah, ujian Allah, inqalaba ala wajhihi, dia berhenti ibadah, dia putus asa. Dengan cobaan dia putus asa. Padahal Allah menguji sampai di mana keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, dan sampai di mana kesungguhan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Khasirat dunya wal akhirah. Khasirah, rugi. Orang-orang yang seperti itu rugi dunia dan akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, rugi hidupnya dunia dan rugi akhirat. Maka jangan pernah kita putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Karena hidup orang beriman memang penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir ayatnya apa kata Allah? Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian yang nyata di depan matanya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke pembahasan tentang apa yang dikatakan Allah, bahwa kita sekarang di dalam bulan-bulan ini dimuliakan Allah, yaitu bulan Hurum. Bulan Hurum artinya mulia. Mengapa dikatakan mulia?
Karena siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, Allah dipergandakan pahalanya. Sebaliknya, siapa yang bulan ini, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab melakukan keburukan, melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu, Allah dipergandakan dosa. Na'udzubillah. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Lihat sosial media, nggak sadar, ternyata ada dosa yang kita perbuat lipat ganda. Ini lipat ganda Allah. Maka kalau ada yang mau ya berkelahi itu, berantem, jangan bulan ini, tunggu bulan Safar aja. Ya, pilih di bulan ini. Kalau bulan Safar terus kesan enggak. Safar, kabali. Bulan awal, bulan akhir itu enggak dipergandakan Allah. Dosa kalau berbuat dosa. Kalau melakukan amal soleh jadi dipergandakan juga pahalanya. Maka apa? Yang terbaik yang kita lakukan di bulan-bulan hurum ini adalah amal-amal soleh. Kalau melakukan keburukan pending dulu, jangan bulan itu. Tapi kalau melakukan kebaikan, segera fastabiqul khairat, berlomba dalam melakukan kebaikan di bulan ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ayatnya yang berbunyi, mari kita baca sama-sama supaya kita dapat pahala bacanya. Dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 36. Ini sudah sangat familiar ayatnya, sering kita baca. Mari sama-sama kita baca. Ustaz, sudah ketemu? Surat Taubah ayat 36. Inna iddat syuhur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang menyatakan bulan hurum. Apa bulan hurum itu? Yuk kita perjelas lagi. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. 12 apa 10? 12. Ya. 12 bulan ya. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran bulan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi bulan ini sudah ditetapkan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bukan baru. Jadi sudah lama, entah kapan ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu nggak tahu juga kapan tahunnya. Disitulah Allah juga menciptakan. Allah menyatakan apa? Nama-nama bulan 12 bulan. Kemudian diantaranya ada 4 bulan kata Allah, bulannya bulan hurum namanya. Hurum artinya mulia, dimuliakan Allah bulan tersebut. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang pergi haji, ini bulan hurum, ya. Bulan Zulqa'dah ini bulan hurum, bulan Zulhijjah bulan hurum. Hati-hati di sana, jangan sampai melakukan keburukan. Tempatnya saja mulia. Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu mulia. Sudah tempatnya bulannya mulia. Kalau melakukan keburukan, lipat ganda. Apa yang lipat ganda? Dosanya. Begitu juga kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Tempatnya mulia, bulannya mulia. Apa kata Allah selanjutnya? 4 bulan hurum, itulah kata Allah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di dalam bulan-bulan yang 4 itu. Ini intinya. Jangan sekali-kali kata Allah kamu melakukan aniaya. Apa maksud aniaya di sini? Aniaya itu artinya dosa. Jangan melakukan dosa di bulan 4 ini, akan merugi. Dilipat gandakan Allah dosanya. Sebaliknya kalau melakukan amal soleh, dilipat gandakan Allah pahalanya. Maka sekali lagi, mari Bapak Ibu sekalian, fastabiqul khairat, mari berlomba di dalam melakukan kebaikan di bulan-bulan hurum ini. Lalu kata Allah, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman ini, qatilul musyrikin. Apa artinya? Kita tidak diperintahkan untuk membunuh mereka, tidak pernah Allah menzalimi. Sini Allah katakan wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilukum kafah. Perangi orang-orang musyrik itu kalau mereka yang memulai, bukan kita memulai. Karena bulan ini bulan hurum, bulan mulia. Kalau mereka duluan melakukan kezaliman, kita balas dengan kezaliman juga. Allah tidak perintahkan itu pada kita orang beriman. Maka Allah ingatkan di sini apa kata Allah? Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kalau mereka melakukan duluan, kita harus membela diri. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah selalu senantiasa bersama orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di sini pada tazlimu kata Allah. Kezaliman itu artinya apa? Melakukan dosa. Zalim itu ada berapa macam, Bapak Ibu? Yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berapa macam zalim? Ada berapa macam zalim? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Zalim itu ada 3. Ada berapa?
Ada 3. Banyak atau sedikit? Banyak. Ada 3 zalim di dalam Quran. Apa kata Allah? Pertama, zalim itu adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati di dalam bulan ini, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Apa itu kezaliman kepada Allah? Syirik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Di bulan-bulan hukum ini sangat-sangat kita jaga. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah katakan juga dalam firman-Nya, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik dan perbanyak amal soleh. Kalau tidak akan ketemu dengan Allah. Jadi kezaliman yang pertama adalah apa? Syirik. Ayatnya kan saya tadi baca, saya fokus salat, saya baca tadi. Apa kata Allah di sini? Dalam surah Luqman. Yuk kita lihat. Ayat 13. Apa kata Allah di situ? Kita baca sama-sama. Wa idh qala Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Syirik itu dosa yang paling besar dari dosa-dosa. Dosa besar banyak. Salah satu di antaranya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tapi masih ada yang di atas itu, yaitu syirik. Kalau dosa durhaka sama orang tua itu dosa besar, Bapak Ibu, ya, Allah balas di dunia dan akhirat. Ada yang lebih besar lagi di atas itu, yaitu dosa syirik. La zulmun azim. Kalau dosa kepada orang tua saja begitu besarnya, dunia akhirat dibalas oleh Allah, bagaimana kalau syirik? Perbuatan syirik. Bingung nggak? Lebih besar dari itu. Semua amal ibadah kita dihapus oleh Allah. Semua amal ibadah, amal soleh kita yang pernah kita lakukan dari sejak kita balik sampai detik ini, kita melakukan perbuatan syirik, Allah hapus. Habitat amaluhum, kata Allah. Hapus semua amalnya. Rugi atau tidak? Dunia akhirat. Maka harus kita hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali jelas-jelas menyembah patung, umpamakan, jelas-jelas. Tapi ada syirik khafi yang remang-remang, kayak syirik, kayak enggak. Iya atau tidak? Syirik apa enggak ya? Contohnya? Riya termasuk. Ada contohnya juga begini, Bapak Ibu, kalau kita punya teman, wah dia ngobrol sama kita tahu, semenjak perkutut ini ada di rumah, wah rezeki bukan main, lancar rezeki. Perkutut, ya kan? Ada nggak seperti itu? Ada. Semenjak perkutut ini ada di rumah, wah rezeki lancar banget. Syirik khafi. Syirik. Nah, semenjak cincin ini
saya pakai, bukan main lancarnya bisnis saya. Syirik atau tidak? Syirik. Cincin hanya untuk apa? Untuk keindahan saja. Pakai. Jangan ada kepercayaan, wah cincin ini sejak saya pakai, saya semakin, waduh, semakin keren. Nggak usah semakin keren, nggak usah. Banyak rezekinya. Semakin banyak rezekinya. Syirik. Syirik apa namanya? Syirik khafi. Syirik yang enggak jelas. Samar-samar. Padahal itu perbuatan syirik. Harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Syirik itu ada dua. Ada syirik yang jelas-jelas menyembah selain dari Allah, tapi ada juga syirik yang tidak jelas. Padahal itu perbuatan syirik. Datang ke dukun, syirik atau tidak? Syirik. Jangan pernah bisnisnya biar lancar ke dukun, supaya jabatannya naik, pergi ke dukun. Jabatannya nggak turun-turun, nggak dipecat, ke dukun. Syirik atau tidak? Syirik. Habitat amalu. Allah hapus semua ibadah, amal solehnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, kezaliman yang paling terbesar dari dosa-dosa besar. Itulah syirik. Yang kedua, ada kezaliman yang kedua, apa itu? Kezaliman kepada sesama, kepada diri sendiri dulu. Zalim kepada diri sendiri. Ada nggak? Ada. Kita ini diam-diam ternyata zalim kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada ayatnya? Ya, kita tunggu sebentar ya, sebentar saja. Ayatnya ayat 23 surah Al-A'raf. Kita ini kadang-kadang tidak mengaku zalim, padahal kita melakukan kezaliman. Kenapa? Harga diri. Nabi saja nggak takut. Kalau Nabi nggak takut menyatakan saya zalim, ya Allah, saya zalim. Siapa itu? Nabi Yunus, Nabi Adam alaihissalam menyatakan saya zalim, ya Allah. Kita baca sama-sama Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihissalam ketika apa? Melakukan dosa. Dikabulkan Allah atau tidak? Dikabulkan Allah. Tapi dengan wasilah apa? Dengan wasilah Bapak Ibu. Enggak dikabulkan begitu saja. Wasilahnya apa? Dengan apa? Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berdoa, jangan tidak bersalah. Karena salat adalah salah satu syarat doa kita dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam saja menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Adam menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam melihat ada nama berderet, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebut oleh Nabi Adam, dikabulkan Allah doa. Maka kalau kita berdoa, jangan tidak menyebut nama Nabi Muhammad dalam salawat, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu zalim kepada orang lain. Ya, yang ketiga kita selesaikan. Zalim kepada orang lain, ada nggak? Ada. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada orang. Pernah nggak? Sering banget. Jangan mau pernah, sering. Ngomongin orang zalim nggak? Zalim, salah. Memaki orang zalim nggak? Zalim.
Paling sering kita zalim sama orang lain tanpa disadari. Di bulan ini Bapak Ibu sekalian, di Ashurul Hurum ini jangan kita ngomongin orang, tutup mulut. Ketika kita ngomongin orang, hati saja bulan Safar saja. Nah, gitu. Pending dulu, pending. Nanti bulan Safar lupa, nggak jadi ngomongin. Kenapa? Karena dosanya didamai oleh Allah. Kalau dosanya dari 10, 20 jadi. Ngomong orang panjang 1 jam, ngomong kejelekan orang. Akhirnya dosanya 10 double, jadi 2. Pending dulu, jangan sekarang. Nanti bulan Safar. Nanti bulan Safar lupa. Akhirnya nggak ngomongin orang. Kita baca Bapak Ibu sekalian. Dalam suratnya, yaitu surah apa ya? Surah surah An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10. Contoh orang yang menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, dosa atau tidak? Dosa. Pakai sendal orang pulang masjid, dosa atau tidak? Dosa. Kalau nggak sengaja, ya karena nggak sadar ya. Tapi kalau sadar, sendalnya lebih bagus. Itu zalim. Bulan ini double, dosanya double. Jangan tunggu bulan Safar, jangan bulan ini. Ya. Kalau ngambil sendal, Bapak ada yang ngambil sendal di depan masjid, pulang sholat, jangan sekarang ya. Tunggu bulan Safar. Ya. Bulan Safar sendalnya udah jelek, nggak jadi diambil. Iya kan? Sekarang masih bagus, baru mau lebaran, jangan diambil. Kalau diambil dasarnya double. Kita baca Bapak Ibu sekalian ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Jelas Allah katakan perbuatan zalim sebagai contoh perbuatan terhadap orang lain. Ini contoh saja Allah berikan. Padahal banyak sekali contoh-contoh perbuatan zalim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngomongin orang termasuk zalim, menzalimi orang. Orang tidak bersalah kita omong. Dalam ayat ini contohnya apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Kita ngurus anak yatim. Ya, apakah itu saudara kita, apakah itu orang lain, ngurus anak yatim. Ada hartanya, peninggalan orang tuanya, harus dijaga. Boleh tidak makan dari harta itu? Boleh, sedikit saja. Sedikit boleh. Tidak banyak-banyak, enggak separuh. Wow, udah makan. Nah, itu namanya zalim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Yang makan harta yatim dan di dalam perutnya ada api neraka. Na'udzubillah. Wa sayaslawna sa'ira, kata Allah. Api neraka itu menyala. Inilah 3 macam kezaliman Bapak Ibu sekalian. Yuk kita jaga diri, ya. Fastabiqul khairat. Kita berlomba di dalam kebaikan di bulan-bulan hurum ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita, menjaga kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh di
bulan-bulan hurum ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau mau berbuat hal-hal yang berdosa di luar bulan ini saja, ya. Kalau itu pun kalau sempat. Jangan sampai kita melakukan di bulan hurum ini, karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan bermanfaat juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita sampaikan, apa yang kita dengar pada pagi hari ini, apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وأخواننا يا كريم ربنا يرحم الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا الله يا فارج الهم يا الله يا كاشف الغم يا الله يا من لم يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا البلاء يا الله ادفع عنا البلاء يا رحمن ادفع عنا البلاء يا رحيم ارحمنا يا الله في حياة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.